mempedulikan kaum menderita. Halo, selamat pagi sahabat-sahabatku semua dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kami di Renungan Life Spirit SNGM Minggu 2 Januari 2020. Minggu penampakan Tuhan Hari Anak Misionaris Dunia yang akan dibawakan oleh Romo Jeff dari Atambua NTT dengan tema dipanggil menjadi bintang, bukan menjadi kembang. Sebelum kita mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Jeff, mari kita luangkan waktu untuk mendengarkan sedikit kata sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua Umum SNGM, sahabat Alwi Juara. Kepada sahabat kami persilahkan. Bapak Ibu yang terkasih dan semua sahabat Monsinyur Gabriel Manek, Salve. Selamat Natal tahun 2021. Semoga bayi Yesus di kandang Ina, sabda Allah yang menjadi manusia, menggugah hati kita untuk menjadi orang yang rendah hati demi merangkul sebanyak mungkin jiwa-jiwa. Dan selamat tahun baru tahun 2022. Semoga di tahun baru ini kita semakin semangat mencari Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan kita tetap kuat, tetap sukacita, dan punya pengharapan. Amin. Seorang sahabat Monsinyur Gabriel Manek adalah seorang yang selalu mengandalkan kekuatan Tuhan, dan dalam naungan doa Maria Ratu Rosari, berapi dengan cinta kasih serta berkobar di mana saja dia berada, menaruh hati dan dedikasi yang tinggi, melayani dan berusaha keras dengan semua sarana untuk melayani semua golongan manusia dalam api cinta kasih ilahi. Seperti yang disampaikan oleh Monsinyur Gabriel Manek SPD sendiri, kobarkan nyala itu agar sebanyak mungkin orang tersapa dalam nama Yesus dan diselamatkan oleh imannya. Hidup ini butuh nutrisi. Supaya jasmani kita sehat, maka perlu nutrisi makanan yang sehat dan bergizi. Supaya rohani kita juga sehat, maka perlu nutrisi, yaitu renungan Tuhan setiap hari. Renungan Life Spirit adalah program pewartaan secara online oleh komunitas sahabat Monsinyur Gabriel Manek SPD. Mari kita gunakan sarana ini supaya iman kita terus bertumbuh dan hidup kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Buah renungan adalah iman. Buah iman adalah doa. Buah doa adalah kasih. Buah kasih adalah pelayanan. Buah pelayanan adalah kedamaian. Buah kedamaian adalah kebahagiaan. Buah kebahagiaan adalah sukacita. Buah sukacita adalah memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. SNGM melayani dengan sepenuh hati. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya dari timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak.
Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bandanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, kita telah merayakan pesta Natal. Kita juga masih berada di dalam masa Natal. Kita pun sudah memasuki tahun baru 2022. Karena itu sekali lagi salam damai Natal dan bahagia tahun baru 2022. Biasanya dalam menyambut, merayakan pesta Natal dan juga tahun baru, orang bersukacita, berbahagia, bergembira. Dan untuk mengungkapkan kegembiraan sukacita itu, salah satu hal adalah mereka membeli dan bermain kembang api. Cahayanya yang berwarna-warni menghiasi jagat malam. Letupannya yang dahsyat sungguh menambah sukacita dan bahagia perayaan Natal maupun Tahun Baru. Pada hari ini bersama Gereja Sejagat, kita merayakan pesta penampakan Tuhan atau yang kita sebut dengan Epifani. Bacaan Injil yang kita dengar tadi berbicara tentang orang-orang Majus yang pergi dan ingin bertemu dengan bayi Yesus yang lahir. Ada banyak tradisi, pandangan yang menjelaskan tentang siapa dan apa saja yang terkait dengan orang-orang Majus. Tetapi satu hal yang pasti adalah mereka memiliki niat yang kuat, kerinduan yang mendalam untuk pergi dan ingin berjumpa dengan Yesus yang telah lahir. Uniknya lagi adalah perjalanan mereka dituntun oleh cahaya bintang. Kita tahu bintang itu benda langit atau benda di antariksa yang bercahaya, entah memiliki cahaya sendiri atau cahayanya mendapat dari cahaya benda-benda langit yang lain. Tetapi di dalam kepercayaan filosofi orang-orang timur, munculnya bintang pada saat tertentu begitu unik, cahaya yang cemerlang selalu dikaitkan dengan karya atau pekerjaan Allah. Bahwa Allah sementara melakukan suatu perubahan di dalam keteraturan alam semesta yang Ia ciptakan sendiri. Bahwa Allah seolah mengumumkan bahwa akan ada sesuatu yang terjadi. Ada juga keyakinan dunia timur atau filosofi orang timur yang mengatakan bahwa munculnya bintang yang cemerlang pada saat-saat tertentu itu tanda bahwa akan lahir atau ada seorang raja besar. Keyakinan, filosofi, budaya, cara pandang inilah yang membuat orang-orang Majus dari timur pergi mencari Yesus yang lahir. Mereka ingin menemukan dan mencari tahu apa yang mau dikatakan Allah. Mereka ingin menemukan siapa raja yang telah lahir itu. Dan itu pula alasan kuat mengapa hati Herodes begitu panas, dan karena itu ia menyusun strategi untuk membunuh bayi Yesus yang telah lahir. Saudara-saudariku, dalam filosofi ini, dalam keyakinan ini, dan juga dalam iman kita, kita yakin dan percaya bahwa Kristus yang telah lahir adalah terang sejati,
cahaya sejati. Kristus yang telah lahir pada hari raya Natal adalah Raja sejati. Ia adalah Raja yang membawa terang sejati, supaya kita berjalan di dalam terang itu, berjalan pada jalannya, supaya tidak tersesat, tidak nyasar, dan akhirnya berjalan sampai tujuan. Kalau kita berjalan di gelap, itu kemungkinan banyak hal. Terantuk, tersandung, nyasar, tersesat, bahkan tidak sampai tujuan. Bisa jadi kita berjalan, tetapi berjalan di tempat. Kristus datang sebagai cahaya, Kristus datang sebagai terang, supaya kita mendapat terang itu dan kita tinggal di dalam terang itu, dan bersama terang itu kita berjalan di dalam siara hidup ini. Pesta Natal sendiri itu adalah tradisi kaum kafir, kaum pagan, di mana setiap tanggal 25 Desember mereka merayakan pesta lahirnya Dewa Matahari, Dewa Re. Tradisi ini kemudian dibaptis secara Kristen, di mana Kristus adalah matahari sejati. Ingat, matahari itu juga adalah sebuah bintang. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setelah kita merayakan pesta Natal, setelah kita menerima kelahiran Kristus sebagai Raja yang membawa terang sejati, kita pun diajak untuk menjadi bintang misi. Kita menjadi bintang yang mau memancarkan kasih Allah bagi dunia. Kita perlu menjadi terang, walaupun kecil. Kita siap menjadi terang di berbagai sudut dunia ini yang penuh kegelapan. Bintang itu biarpun kecil, tapi ketika percaya di malam yang gelap, pasti cahayanya terang dan jelas. Bintang itu kecil, walaupun ditutup oleh awan ataupun kabut, tidak berarti ia tidak bernyala, tidak berarti ia sudah padam, ia tetap bernyala. Kita menjadi bintang yang membawa cahaya Kristus yang telah lahir itu kepada orang lain. Kita mungkin tidak harus seperti orang-orang Majus, membawa emas, kemenyan, dan mur. Kita cukup membawa diri kita. Diri kita sendiri adalah kekayaan itu yang sudah Tuhan beri. Kita bawa hati kita yang telah diterangi oleh Kristus, supaya kita mampu berbela rasa dengan orang lain, dan terutama hati untuk mendoakan orang lain. Kita membawa mata kita, membawa telinga kita yang telah diterangi, supaya kita juga bukan saja mau mendengar diri sendiri, tetapi juga mau mendengarkan orang lain. Kita menggunakan mata kita bukan saja untuk melihat diri kita sendiri, tetapi juga melihat orang lain. Itulah artinya kita menjadi bintang misi di dalam hidup ini. Karena itu, hendaklah kita siap selalu untuk menjadi bintang. Jangan menjadi kembang api. Kembang api bunyinya dahsyat, cahayanya warna-warni, tapi dalam tempo beberapa menit semua berubah jadi lautan asap. Kita menjadi bintang tidak membutuhkan kerumitan atau pengorbanan yang banyak, tetapi cukup mengarahkan hati budi kita untuk tetap beriman, tetap berbagi, tetap berbuat baik dan benar untuk orang lain. Kalau kembang api itu kan harus membutuhkan biaya yang banyak. Kita harus menjadi bintang, bukan kembang api. Karena kita melayani bukan untuk dipuji seperti indahnya cahaya kembang api, bukan pula untuk disoraki seperti letupan kembang api. Kita melayani seperti bintang, biar kecil dan satu warna saja, tetapi tetap bertahan abadi, tetap bernyala selamanya. Ya, kembang api itu seperti Herodes itu. Omong di depan ini bagus, nanti setelah bertemu tolong kembali beritahu saya, karena saya juga mau menyembah bertemu. Tetapi di belakangnya itu adalah asap kejahatan begitu banyak. Tujuannya adalah ingin membunuh. Mari kita percaya seperti bintang.
Kita mengambil bagian dalam cahaya Kristus yang telah lahir. Kita mengambil bagian di dalam Kristus yang adalah terang sejati itu, agar kita menjadi bintang yang bercahaya juga untuk orang lain. Jangan takut kalau bintang tetap bernyala di malam hari, ditutupi kabut tidak padam, kita pun tidak pernah mati walaupun tantangan datang silih berganti. Penginjil Yohanes di sana mengatakan bahwa dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu telah bercahaya dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Bersama Kristus kita pasti bisa. Semoga Tuhan menolong kita, dan doa Bunda Maria, para kudus selalu menyertai kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jalan-jalan keliling kota, singgah sebentar beli minuman. Biar macam orang berkata, tetap upaya beli semua. Naik kereta membawa nangka, tidak lupa juga dengan anggun. Saat mata masih terbuka, jangan lupa selalu bersyukur. Selamat hari Minggu, terima kasih pada Romo Jeff yang sudah membawakan renungan minggu ini. Sampai jumpa di renungan Live Spirit SNGM edisi berikutnya. SNG melayani dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Semangat melayani dengan sepenuh hati. Sahabat orang kecil, sahabat munsi.